Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Saya Muhammad Munawir Sazali dari SDN Somosari Kalitengah. Saya Sulistiawati dari SDN Somowinangun, Karangbinangun. Saya Sulase dari SDN Kluring Kalitengah. Dan kami di sini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sulase. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya Bu Sulase hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Bu. Nah Bu Sulase, sebelum kita melakukan coaching pada awal ini, saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Sulase, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching ini akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian. Apakah yang saya amati nanti dan nilai dengan rubrik tersebut itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Ibu nanti bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa nanti ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, sehingga diantaranya nanti prinsip-prinsip tersebut yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Bu Sulase adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama riset, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi mana yang Ibu Sulase kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Jadi kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan secara berbobot. Iya Bu Sulase, terakhir ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Bu Sulase dalam proses coaching hari ini? Jadi saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya sekaligus menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oh ya Bu Sulase, demikian dulu ya Bu pra-observasinya. Kali ini silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu Sulis atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Bu Sulase. Assalamualaikum Pak Munawir. Waalaikumsalam Bu Sulase. Pak Munawir, saya perhatikan akhir-akhir ini Pak Munawir apakah ada permasalahan yang bisa diceritakan kepada saya? Ini Bu ya, lagi nggak mood, terus lagi bete juga Bu. Gimana ya? Saya mau ceritainnya ke Bu Sulase. Emangnya saya boleh cerita ke Bu Sulase? Boleh Pak, Bapak boleh bercerita sekaligus berdiskusi dengan saya. Makasih ya Bu. Sebelumnya karena Bu Sulase sudah meluangkan waktu, saya ingin bercerita tentang kondisi anak-anak di kelas saya Bu. Saat ini saya kan mengajar di kelas 5 dengan kurikulum Merdeka. Saya mengamati anak-anak belakangan ini tidak seperti biasanya Bu. Setiap kali proses pembelajaran berlangsung, anak-anak sering bergurau sendiri, ada juga yang bermain sendiri. Selain itu, ada yang diam, tidak fokus pada pembelajaran, sehingga berdampak pada hasil pembelajarannya Bu. Hasil pembelajarannya menurun. Beberapa siswa juga malas mengumpulkan tugas. Oh begitu Pak Munawir. Jadi saat ini anak-anak mengalami penurunan motivasi belajar ya, sehingga hasil belajarnya pun menurun. Begitu kan Pak Munawir? Iya Bu, benar. Jadi saya juga merasa sedikit kebingungan menghadapi situasi tersebut.
Gimana ya Bu? Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Gimana ya Pak? Menurut Pak Munawir sendiri ada tidak hal yang harus dilakukan ketika melihat kondisi anak seperti itu Pak? Saya ingin menemukan hal yang dapat memotivasi anak-anak agar lebih giat lagi pembelajarannya Bu. Jadi membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak Bu. Apa selama ini saya mengajar kurang menguasai kelas ya Bu? Bingung Bu ya, sehingga anak-anak merasa bosan dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Oh iya Pak Munawir, kita mengajarkan memang jauh ya dari kata sederhana. Ini kan Pak Munawir mengajar kelas 5 ya Pak. Levelnya juga kan sudah di atas rata-rata dari level 1 sampai 10. Menurut Pak Munawir sendiri, Pak Munawir ada di level berapa saat ini dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kelas Pak? Saya merasa saat ini ada di level 6 Bu Sulasi. Masih jauh dari level yang saya harapkan. Karena di sini anak-anak masih banyak yang motivasi belajarnya kurang. Anak-anak ketika kegiatan pembelajaran langsung masih banyak yang kurang fokus pada materi, sehingga pembelajaran yang saya terapkan kurang menyenangkan bagi anak-anak Bu Sulasi. Kalau begitu Pak Munawir ingin meningkatkan ke level keberapa ya Pak agar anak-anak bisa merasakan pembelajaran yang benar-benar menyenangkan dan motivasi belajar mereka bisa meningkat Pak? Sebelumnya ini Bu ya, saya itu kepingin tidak muluk-muluk ya Bu Sulasi. Ya ada di level 8 lah Bu, saat ini sudah cukup menurut saya. Apa rencana Pak Munawir untuk bisa sampai ke level 8 Pak? Untuk saat ini saya harus saya lakukan ya Bu ya. Mungkin yang pertama manajemen kelas dulu. Misalnya kita membuat SPP yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Bagaimana menurut Bu Sulasi? Ide bagus itu Pak. Selain itu ada cara lain tidak Pak untuk mengatasi hal tersebut? Gimana Bu ya? Saya kok berpikir akan melakukan tanggung jawab ya Bu terkait materi yang mencakup kehidupan sehari-hari mereka. Selanjutnya saya juga akan menggunakan media atau video pembelajaran supaya mereka merasa kalau pembelajaran ini lebih bervariatif Bu. Terus bagaimana menurut Bu Sulasi? Sangat bagus Pak Munawir. Terus dari beberapa rencana yang Bapak sampaikan tadi, mana nih yang menurut Pak Munawir dalam waktu dekat ini mendesak untuk dilakukan Pak? Yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah memanajemen kelas dulu Bu. Setelah itu membuat video pembelajaran yang menarik sehingga nanti dalam proses belajar saya bisa menampilkan video pembelajaran tersebut. Kemudian diselingi dengan kegiatan ice breaking supaya anak-anak tidak merasa jenuh di dalam kelas. Bagus juga Pak, karena kelas yang nyaman itu juga penting untuk anak-anak belajar saat ini. Video pembelajaran pun tidak kalah menariknya sehingga anak-anak nanti akan lebih semangat dan merasakan pembelajaran itu menyenangkan. Kapan Pak rencana itu akan dimulai? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk saya rancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan yang saya harapkan Bu Sulasi. Baik Pak, untuk memudahkan pekerjaan Pak Munawir, apakah Pak Munawir ada rencana untuk meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk melaksanakan rencana aksi untuk memotivasi murid dalam belajar yang telah Bapak buat? Saya akan minta bantuan Bu Viro Bu, karena menurut saya beliau hebat dalam bidang IT dan masih muda juga. Saya akan belajar lagi dengan Bu Viro bagaimana cara membuat video pembelajaran yang menarik untuk anak-anak. Wah, ide bagus itu Pak. Nanti
terima kasih. Oh iya Pak, bagaimana nanti Pak Munawir akan tahu kalau dengan adanya video pembelajaran motivasi belajar anak-anak itu akan meningkat? Ini Bu Sulasi ya, ketika saya mengajar menggunakan video pembelajaran, nanti Bu Sulasi amati ya, sehingga Bu Sulasi nanti bisa menyaksikan secara langsung bagaimana saya menerapkan rencana yang sudah saya buat tadi dalam meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu. Apakah berhasil atau tidak? Saya juga harus terus mencoba Bu untuk memberikan hal-hal menarik lainnya sehingga anak-anak tidak merasa bosan ketika saya mengajar di kelas. Dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah Pak Munawir dapatkan? Saya dapat menemukan ide baru, Bu Sulasi, yaitu tentang cara meningkatkan motivasi belajar siswa. Terus dengan mencoba 3 cara tadi, barangkali itu Bu Sulasi. Baik Pak Munawir, terima kasih ya Pak sudah mau bercerita dan berdiskusi dengan saya. Saya tunggu Pak hasil rencana Pak Munawir selanjutnya. Saya yang berterima kasih banyak kepada Bu Sulasi karena Bu Sulasi sudah mau mendengarkan cerita saya. Sudah ya Bu, saya izin, ini mau masuk kelas lagi kayaknya sudah mau bel kelas ini Bu. Ya Pak, sama-sama. Selamat mengajar ya Pak Munawir. Ya Bu Sulasi, terima kasih. Baik Bu Sulasi, setelah saya amati dari coaching hari ini yang jenengan lakukan dengan coach tadi, ada beberapa catatan dari saya selaku pengamat Bu Sulasi. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Sulasi? Alhamdulillah sudah Bu Sulis, tinggal saya meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional Bu. Baik Bu Sulasi, hari ini catatan hasil observasi meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coaching. Baik Bu Sulis, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam mengcoach seorang coach Bu. Terus kompetensi apa lagi ya yang ingin dikembangkan Bu Sulasi? Bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring coach dapat menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapinya. Baik Bu Sulasi, semuanya sudah berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan dan antara coach dengan coach sudah menemukan solusi masing-masing. Baik, kita akhiri percakapan atau diskusi kita hari ini ya Bu Sulasi. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.